Pernah dengar cerita tentang gajah sirkus? Gajah itu hewan yang super kuat. Dia bisa dengan mudah nyabut pohon sampai akarnya. Tapi di sirkus, dia cuma diikat pakai tali kecil di satu kakinya ke pasak kayu. Secara logika, gajah itu bisa dengan mudah mutusin talinya dan kabur. Tapi dia nggak ngelakuin itu. Kenapa? Karena waktu dia masih bayi, dia diikat pakai tali yang sama. Saat bayi, dia nyoba kabur berkali-kali tapi gagal, karena tenaganya belum kuat. Akhirnya, tertanam di otaknya sebuah keyakinan. Kalau ada tali di kaki gue nggak bisa apa-apa. Sampai dia gede, sekuat apapun badannya, mentalnya tetap mental bayi gajah yang terjebak. Banyak dari kita, tanpa sadar, hidup kayak gajah sirkus tadi. Badan kita udah dewasa, kita kerja keras, kita punya skill, tapi kondisi finansial kita stuck, kayak ada rantai tak kasat mata yang nahan kita buat maju. Hari ini, kita nggak akan bahas teknis cara investasi saham atau cara bisnis. Kita akan bedah isi kepala lo. Gue bakal bongkar 5 mindset miskin yang mungkin, tanpa sadar, lo pelihara bertahun-tahun. Yang bikin rezeki lo seret, nggak peduli sekeras apa lo kerja. Tonton video ini sampai habis, dan cek berapa banyak dari mindset ini yang masih nyangkut di kepala lo. Karena sadar adalah langkah pertama untuk berubah. Mindset miskin pertama, dan ini yang paling racun. Orang dengan mindset ini melihat dunia seperti sebuah kue tart. Mereka mikir, kalau orang lain ngambil potongan gede, berarti jatah gue tinggal dikit. Ciri-cirinya apa? Iri hati dan susah melihat orang lain sukses. Coba jujur sama diri sendiri. Kalau lo lihat temen lo sukses, beli rumah baru, atau naik jabatan, apa respon pertama hati lo? Apakah, wah keren, inspirasi nih, gue pasti bisa juga? Atau justru, halah, paling duit orang tua, atau paling hasil nipu atau korupsi? Kalau respon lo yang kedua, hati-hati, itu tanda lo punya mental miskin. Lo percaya bahwa rezeki itu terbatas. Lo percaya kalau orang lain menang, lo kalah. Padahal guys, semua agama mengajarkan bahwa Tuhan itu maha kaya. Semesta ini berlimpah. Rezeki itu bukan kue tart yang habis dibagi. Rezeki itu kayak air laut. Mau orang lain bawa ember, bawa truk tangki, atau bawa kapal tanker buat ngambil airnya, air laut nggak akan habis buat lo ambil juga. Selama lo masih nyinyir sama kesuksesan orang lain, lo sebenarnya lagi ngasih sinyal ke otak bawah sadar lo. Gue benci orang kaya. Dan otak lo akan memastikan lo gak akan jadi sesuatu yang lo benci. Mindset kedua, yang harus lo buang adalah mentalitas korban. Ini adalah mindset paling nyaman, tapi paling mematikan. Kenapa nyaman? Karena lo gak perlu tanggung jawab, semua salah orang lain. Ciri khasnya, kosakata lo isinya keluhan. Ah, gue kan lahir miskin, pemerintah gak becus, gue gak punya privilege kayak dia, ekonomi lagi sulit, dengerin gue. Memang benar start hidup orang beda-beda. Ada yang lahir di istana, ada yang lahir di gubuk. Itu fakta. Gue nggak menyangkal itu. Tapi, menyalahkan keadaan gak akan mengubah saldo rekening lo. Orang bermental miskin fokus pada apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Keluarga, pemerintah, cuaca. Orang bermental kaya fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan. Skill, jam kerja, kebiasaan, mindset. Selama lo masih menunjuk jari keluar dan bilang gara-gara dia gue susah, lo menyerahkan remote control hidup lo ke orang lain. Lo mau jadi penonton di hidup lo sendiri, atau mau jadi sutradara? Nah, ini penyakit Gen Z dan milenial banget karena dampak media sosial. Mindset, lebih penting kelihatan kaya daripada beneran kaya. Orang bermental miskin itu impulsif, dapat gaji, yang dipikirin pertama adalah, beli apa ya biar gue keren? Ganti HP apa ya? Nongkrong di mana ya? Mereka beli barang yang mereka nggak butuh. Pakai uang yang mereka nggak punya, pay letter atau pinjol, buat pamer ke orang yang bahkan nggak peduli sama mereka. Bedanya sama orang bermental kaya, walaupun duitnya pas-pasan apa? Orang mental kaya itu menunda kesenangan. Dapat uang, yang dipikirin adalah gimana caranya uang ini beranak. Mereka beli aset dulu, saham, reksadana, modal usaha, buku, kursus. Nanti keuntungan asetnya baru dipakai buat gaya. Coba cek barang-barang di kamar lo sekarang.
Berapa banyak yang benar-benar nambah value hidup lo, dan berapa banyak yang cuma buat status? Ingat kata pepatah, orang kaya asli biasanya tampil sederhana. Orang miskin justru mati-matian pengen kelihatan kaya. Mindset keempat ini agak sensitif, tapi harus gue omongin. Mental gratisan. Lo pernah nggak punya teman yang jualan terus lo minta harga teman? Atau lo mau pinter, mau jago desain, mau jago coding, tapi maunya cari yang gratisan mulu? Download software bajakan, nggak mau beli buku, nggak mau ikut kelas berbayar karena sayang duitnya. Ini hukum alam. Kalau lo nggak mau mengeluarkan uang untuk meningkatkan kualitas diri lo, semesta juga nggak akan mengeluarkan uang besar buat lo. Orang bermental miskin melihat edukasi atau buku atau kursus sebagai pengeluaran. Orang bermental kaya melihat itu sebagai investasi. Kalau lo pelit sama otak lo sendiri, jangan heran kalau isi dompet lo juga pelit sama lo. Mulai sekarang, hargai karya orang lain, bayar jasa orang secara profesional, latih diri lo untuk membayar value. Energi uang itu pertukaran. Kalau lo nahan-nahan aliran keluar, aliran masuknya juga bakal tersumbat. Terakhir, mindset yang bikin lo diem di tempat. Takut gagal. Orang bermental miskin itu mainnya don't lose, asal jangan kalah. Orang bermental kaya main untuk menang. Karena takut rugi, takut dibilang bego, takut bangkrut, akhirnya lo milih jalan aman. Kerja di tempat yang lo nggak suka bertahun-tahun, nggak berani buka usaha sampingan, nggak berani investasi. Padahal, kegagalan itu adalah biaya kuliah kehidupan. Nggak ada orang sukses yang nggak pernah gagal. Bedanya, orang sukses menghabiskan jatah gagalnya dengan cepat. Orang gagal menyimpan jatah gagalnya karena nggak pernah mencoba. So, teman-teman, dari 5 mindset tadi, gengsi, gratisan, dan takut gagal, mana yang paling ngena di hati lo? Berita baiknya, mindset itu kayak software, bisa di-uninstall dan di-install ulang. Hari ini, coba pilih satu aja mindset yang mau lo ubah. Misal, mulai hari ini, gue berhenti ngeluh dan berhenti nyalahin keadaan. Lakuin itu selama 30 hari, dan lihat keajaiban apa yang terjadi di hidup lo. Rezeki itu bukan cuma soal kerja keras banting tulang, tapi soal kewarasan cara berpikir. Kalau lo ngerasa video ini nampar lo dengan cara yang positif, tolong share ke grup WhatsApp keluarga atau teman tongkrongan lo. Siapa tahu ini jadi titik balik hidup mereka juga. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten upgrade diri lainnya. Gue, Robi. Sampai jumpa.